fasilitator di Tubaba Cerdas mendampingi kelompok guru penggerak dalam Mangkunegara ya Kak Ara ya? Benar. Oke, dalam Mangkunegara. Mungkin di sini ada ya 1-2 guru penggerak dari dalam Mangkunegara, mungkin nanti bisa disapa Kak Ara ya. Oke. Sekarang Kak Ara ini lagi bekerja di Sekolah Literasi Indonesia yang bertugas di Banten ya Kak Ara ya? Lagi bertugas di Banten. Oke, selama ini Kak Ara nih setelah dari sini beliau ini kayak fokus sama bidang literasi. Jadi silakan Bapak dan Ibu keru ilmu sebanyak-banyaknya dari Kak Ara mengenai literasi sehingga bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Mengenai pojok baca, perpustakaan, literasi digital dan lain-lain sebagainya silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakannya kepada Kak Ara dan silahkan disimak penjelasan dari Kak Ara. Oke, baiklah kita sama-sama kita sambut Kak Ara dengan jet bareng-bareng ya Bapak Ibu. Silahkan di-unmute, kemudian kita sambut Kak Ara dengan jet. Oke, silahkan Kak Ara. Oke, makasih Kak Umi dan Kak Shirley ya, yang katanya hari ini jadi tukang Zoom. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sampai hari ini masih memberikan kita kesempatan dan juga kesempatan gitu ya untuk sama-sama belajar di ruang berbagi hari ini. Terus sholawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang insya Allah syafaatnya kita rindukan hingga akhir zaman gitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini terima kasih banyak sebelumnya kesempatannya untuk teman-teman dari Tulang Bawang Barat Cerdas yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi hari ini. Sifatnya sharing aja ya, kita sama-sama berbagi gitu. Karena kami pun di sini baru saja bertugas gitu. Kami baru 1 bulan bertugas di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jadi sebenarnya belum terlalu banyak yang kami amalkan, yang kami terapkan. Tapi memang waktu di Bogor, kita ditempa untuk dapat pelatihan terkait literasi gitu. Siap. Boleh share screen Kak, bantu share screen PPT-nya. Gitu. Kalau boleh tahu ini dari kelompok mana aja ya? Raden Inten ya? Raden Kartini. RA Kartini, terus? RA Kartini. Batin Mangunang. Mangunang, terus? Raden Inten 1. Raden Inten 1. Oke. Dalam Mangkunegara ada nggak ya? Ayo cari anak. Kak Ara sudah rindu. Iya, rindu ini ngeruit. Oke, siap. Selamat bergabung lah untuk semuanya. Sebelumnya kita gerak-gerak dulu ya. Karena tadi udah gerak-gerak lewat ekspresi, sekarang mau gerak-gerak pakai salah satu andalan saya kalau ini ya, sama teman-teman dulu di pengajar muda, namanya pisangnya. Udah tau pisangnya belum ya? Belum gitu. Belum Kakak. Jadi di share screen-nya udah ada teksnya, nanti bisa sama-sama dibaca dan sama-sama kita gerakin ya. Oke. Siap. Oke, boleh di share screen Kak. Boleh di next Kak. Pisangnya. Pisangnya. Ya, ini dia pisangnya. Jadi kita bareng-bareng ya. Supaya lebih semangat lagi gitu. Kita bakar semangat dulu. Mana ya? Oke, siap. Jadi namanya tuh pisangnya. Kalau saya bilang pisangnya, nanti kita sama-sama kayak gini ya. Bareng-bareng kita gerakin ya. Boleh? 1, 2, 3. Pisangnya. Kuba, pisangnya. Kuba, pisangnya. Potong. Pisangnya. Potong. Pisangnya. Makan. Pisangnya. Makan. Pisangnya. Cerna. Pisangnya. Cerna. Pisangnya. Buang. Pisangnya. Buang. Pisangnya. Kubur. Pisangnya, kubur pisangnya, pisangnya. Ya, kita sama kita lagi ya.
Oke. 1, 2, 3. Pisangnya. Kuba pisangnya. Kuba pisangnya potong. Pisangnya. Potong pisangnya makan. Pisangnya. Makan pisangnya cenah. Pisangnya. Cenah pisangnya buang. Pisangnya. Buang pisangnya kubur. Pisangnya kubur pisangnya. Pisangnya. Yeay. Terima kasih semuanya yang sudah gerak-gerak pisangnya. Ini salah satu cara mengolah pisang ya. Jadi pisang setelah dikupas, dimakan, dicerna sama pencernaan kita. Habis itu kulitnya dibuang dan juga bisa dikubur supaya bisa jadi salah satu pupuk kompos gitu ya. Gitu. Jadi salah satu aktivitas yang sama-sama kita bisa coba di sekolah masing-masing. Oke, sekarang hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini saya mau berbagi tentang ARA atau After Reading Activity, kemudian juga ceruk ilmu, dan yang terakhir tentang literasi digital yang sama-sama akan kita bahas. Oke, Kak Ara. Boleh kalau saya bilang are you ready? Ya. Oke, Kak Ara, nanti terdengar sebelumnya sebelumnya nanti tolong dibacakan pollingnya dulu ya Kak Ara ya, sebelum Kak Ara membacakan materi. Oke, kepada Bapak dan Ibu, kalau nanti ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan di chat ya Bapak Ibu, atau langsung raise hand. Nanti akan diberi kesempatan buat bicara. Oke? Oke, Kak Ara. Boleh bantu sharing pollingnya dulu, Kak? Share pollingnya dulu. Yang tadi udah diisi ya pollingnya ya. Coba kita lihat. Oke. 71%. Apakah di sekolah sudah punya ceruk ilmu atau pojok baca? Wah, rata-rata sudah ya, Kak ya? 71, selebihnya 28%. Oke. Terus, buku yang dihadirkan dalam ceruk ilmu berupa? Oke, yap, sudah banyak ya berarti buku non pelajaran ya yang ada di ceruk ilmunya. Siap. Apakah setelah membaca siswa membuat reading respon? Tidak perlu, tentu saja. Saya tidak tahu apakah reading respon. Oke, siap. Tidak perlu. Banyak yang bilang tidak perlu ya. Benarkah tidak perlu? Terus nanti kita bahas ya, Kak Ara. Nanti kita bahas. Apakah sampul buku terdapat salah satu dari gambar tikus, musang, ular? Benarlah. Salah dong. Oke, siap. Siap. Oke. Gak apa-apa. Masih awalan gitu ya. Nanti coba akan kita lihat apakah benar jawabannya gitu. Siap, boleh bantu share screen lagi ya, Kak? Kita bahas tentang ARA, ceruk ilmu dan literasi digital. Pertama kita bahas ARA dulu ya. Oh ya, kenalan dulu tadi ya. Nama saya Ara, saya pengajar muda Indonesia Mengajar angkatan ke-17, satu angkatan sama Kak Sirli, tapi beda penempatan. Sama-sama di Papua, cuman kalau saya di Papuanya bagian laut, kalau Kak Sirli bagian Pegunungan Bintang. Dan sama kayak Kak Umi juga, yang ternyata agak beda pulau ya, Kak. Emang beda pulau sih, di Maluku Barat Daya. 1 tahun mengajar di sana, ketemu guru-guru hebat yang alhamdulillah menginspirasi saya sampai saat ini. Kemudian dari Papua saya hijrah ke Lampung karena saya pikir gitu, karena kelahiran juga butuh mendapatkan juga butuh sebagai tempat belajar gitu. Saya butuh anak kelahiran saya sebagai tempat belajar, makanya saya pindah ke Lampung untuk jadi fasilitator. Dan sekarang membersamai Bapak dan Ibu guru semua untuk tahu tentang literasi di Sekolah Literasi Indonesia, salah satu program dari Dompet Duafa Pendidikan yang sekarang bertransformasi menjadi Lembaga Pengembangan Insani gitu, angkatan ke-4, dan sekarang sedang bertugas di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Udah pada kenal lah ya. Ya, terus kita mau ngapain sih hari ini? Jadi tujuan kita ini pertama untuk memahami konsep dari ARA, After Reading Activity, kemudian ceruk ilmu, dan juga literasi digital. Selanjutnya juga ingin memberikan ARA, ceruk ilmu, dan juga literasi digital. Sampai di sini kita bisa bungkus ya. Kalau saya bilang bungkus, jawabnya nyam gitu ya. Bungkus. Nyam. Terima kasih. Next. Ya, sebelumnya saya mau tahu dulu nih,
di bayangannya Bapak dan Ibu guru kalau mendengar kata literasi itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Literasi, apa itu literasi? Tadi saya lihat Bu Sulis ya. Kalau menurut Bu Sulis, literasi itu apa, Bu? Membaca, Kak. Membaca. Siap. Iya. Kalau Bu Ferry? Oke, Ibu Sri Wahyuni baca. Kalau Bu Ferry apa, Bu? Kemampuan untuk mendapatkan ilmu dengan kita membaca, Kak. Kemampuan mendapatkan ilmu dari membaca. Siap. Terima kasih. Pak Antonius Eka mungkin? Literasi. Apa ya, Pak, kira-kira? Oke. Lagi sudah terhubung ya? Terima kasih. Terima kasih yang sudah berpendapat. Ya, kita kasih 2 tepuk toge. Twing gitu. Terima kasih. Yap, langsung aja kita buka apa sih literasi gitu. Boleh di next, Kak. Ini layarnya hilang nih di tempat saya. Hilang nih. Hilang. Sudah di-share screen ya, Kak ya? Oh, hilang ya di tempat saya. Coba lagi. Iya. Bisa dibantu lagi, Kak? Iya, hilang soalnya. Oke, jadi literasi itu benar tadi yang dikatakan Bu Sulis dan Bu Ferry. Tapi coba saya rangkum bahwa seperangkat kemampuan dan juga keterampilan dari membaca, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi tidak melulu hanya tentang membaca, tapi juga berkomunikasi atau berbicara, berhitung, kemudian memecahkan masalah. Sebenarnya ini sejalan dengan kecakapan hidup abad 21 yang juga digagas oleh Kemendikbud yang mencakup 4 hal. Pertama, membaca, kemudian menulis, berkomunikasi, dan berpikir kritis, yang juga sama nilainya dengan atau sama definisinya dengan kemampuan literasi. Gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke arah after reading activity. Jadi kalau kami di Dompet Duafa menamakannya sebagai aktivitas atau menemukan aktivitas bermakna dengan membaca gitu. Jadi tadi ada yang bilang gitu ya, setelah membaca katanya tidak perlu membuat reading respon gitu. Nah, sebenarnya aktivitas setelah membaca itu tidak kemudian bukunya ditutup, disimpan, nanti dibaca lagi, tapi memang ada aktivitas pendukung lainnya yang bisa kita lakukan. Next. Jadi apa aja sih sebenarnya aktivitas yang dilakukan? Nah, supaya ilmunya tidak hilang, supaya buku bacaan yang tadinya kita serap gitu ya, maknanya kita serap, ilmunya di sana tuh nggak menguap begitu aja, perlu yang namanya ARA atau after reading activity. Aktivitasnya apa saja sih? Nah, aktivitasnya bisa menceritakan kembali buku yang telah dibaca. Ini contoh aktivitas yang sudah kami lakukan di salah satu SD yang ada di Bogor, yaitu anak-anak diminta bercerita di depan kelas. Kemudian anak-anak membuat atau juga bisa membuat lingkaran gitu ya dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka sharing tentang apa atau pelajaran apa sih yang mereka dapat dari buku yang sudah mereka baca gitu. Kalau di sini contohnya mereka sharing di depan kelas ya tentang buku yang mereka baca. Selanjutnya, nah ada juga nobar film edukasi. Jadi kurang lebih aktivitasnya adalah menonton film yang berhubungan dengan buku atau bahan bacaan yang telah dibaca oleh siswa sebelumnya. Jadi berkaitan gitu ya. Misalnya siswa baca buku tentang kancil gitu, petualangan kancil dan buaya gitu. Nah, nanti bisa dikasih tonton ke anak-anak film yang
juga sama gitu, film Kancil dan Buaya. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat visualnya gitu kan. Seperti apa sih tadi yang diceritakan di bukunya gitu kan. Kan ada juga kan beberapa buku yang memang dia punya CD gitu kan, yang nanti bisa sama-sama ditonton setelah selesai baca bukunya gitu. Supaya mereka juga tahu, oh ternyata kancil itu geraknya kayak gini, oh buaya itu fisiknya seperti ini, mereka cara bergeraknya seperti ini, mereka hidupnya di air yang seperti ini gitu. Selanjutnya, nah ada juga yang namanya picture response. Picture response ini adalah aktivitas membuat gambar-gambar yang mereka lihat di buku, atau juga bisa memilih nih gambar-gambar yang menurut mereka berkesan. Misalnya mereka lagi baca buku tentang menanam padi gitu ya, buku cerita yang isinya tuh menanam padi ya. Mereka bisa gambarkan bentuk padi itu seperti apa, daunnya seperti apa gitu. Nah, nggak cuma menggambar, tapi di balik gambar tersebut mereka bisa menuliskan pelajaran ataupun hal-hal yang mereka dapat dari yang sudah mereka baca gitu. Nah, kalau dilihat dari gambar itu gambar buah gitu ya. Nah, di balik gambar buah itu nanti ada tulisan-tulisan yang bisa mereka baca gitu. Gitu. Dan gambarnya biasanya dipajang di perpustakaan ataupun juga di sekitar pojok baca. Selanjutnya, Nah, ini yang tadi ditanya ya tentang reading response. Jadi reading response ini adalah salah satu cara supaya apa yang mereka baca itu bisa mereka tuliskan kembali. Kak bisa bantu share reading response yang ada di PDF gitu ya. Reading response-nya nanti digantung biasanya di sekitar pojok baca atau juga perpustakaan gitu. Oke, ini ada contoh reading response dari kami di Dompet Duafa. Boleh bantu share, Kak, reading response-nya? Nah, jadi reading response ini bisa banget buat anak-anak tingkat SD ataupun SMP yang formatnya sebenarnya tidak baku ya, bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadi ini contoh reading response dari kami. Ada pertanyaan yang nanti mereka bisa isi. Pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang jawabannya tentu sangat luas. Kayak contohnya, apa yang diceritakan dalam buku tersebut. Nah, jadi nanti anak-anak bisa tulis, oh iya tadi saya baca misalnya tentang legenda Danau Toba gitu. Nanti mereka akan ceritakan itu yang diceritakan di sini, ada 2 orang yang menikah kemudian ini bla 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 gitu. Terus juga contoh yang kedua, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut gitu kan. Nanti mereka akan sebutkan, terus apa pembelajaran yang didapat, kayak hikmah gitu ya, hikmah di balik cerita ini apa sih, tidak boleh ini, kita harus jadi orang yang baik dan lain-lain gitu. Dan terakhir, supaya anak-anak tetap konsisten dalam membaca, kita tanya, buku apa sih yang akan dibaca selanjutnya gitu. Ini foto saya narsis banget ya. Gitu kurang lebih reading responnya, bisa disesuaikan saja sama kebutuhan, formatnya juga bisa dibuat sendiri gitu. Nanti setelah ini akan di-share sama kakak-kakak dari Itu Baba Cerdas. Oke, jadi kalau pertanyaannya perlu atau enggak reading respon, tentu perlu gitu. Siap. Selanjutnya. Oke, dan itu tadi buat siswa ya. Siswa tadi bisa dengan bercerita di depan kelas, membuat reading respon, membuat picture respon, dan juga nonton film edukasi. Nah, kalau untuk guru apa sih? Nah, untuk guru bisa dibagikan ceritanya atau dibagikan ilmu yang didapat dari buku yang dibaca lewat small literacy community. Jadi guru-guru itu bisa membuat jadwal rutin di kelompok gurunya yang ada di sekolah tersebut, kemudian saling sharing tentang buku bacaannya. Ini juga salah satu guru-guru SD yang ada di Bogor, salah satu dampingan dari Dompet Duafa yang sedang melakukan small literacy community gitu. Bedah buku lah ya istilahnya, supaya bisa merangsang satu sama lain guru untuk terus berlomba-lomba dalam membaca buku, mendapatkan ilmu dari buku yang mereka baca. Gitu. Selanjutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum ya Kak Umi di chat, di kolom chat mungkin seputar ARA atau after reading activity? Oke, sejauh ini belum ada yang bertanya. Kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan raise hand
Atau boleh ditulis pertanyaannya di chat. Oh ya, Kak Ara, boleh nih saya yang nanya? Boleh Kak, silakan. Oke, tadi Mangga, kan mangga. reading respon kan berupa ini ya, kertas yang besar gitu ya. Terus saya lihat tadi di di slide itu kan ada kayak sticky notes kecil itu. Itu juga termasuk salah satu dari reading respon bukan? Yang mana Kak? Yang di slide mana tadi? Mohon maaf. Yang mana ya? Lanjut. Nah ini, di bawah ini Kak. Nah ini kayaknya lebih menarik sih Kak. Itu apakah juga salah satu reading respon? Oh iya, itu reading respon yang dibuat sama murid-murid di SD Waringin Bogor. Jadi bisa dikasih warna juga di reading responnya gitu. Oke, jadi tergantung kreativitas dari Bapak dan Ibu ya, Kak ya, Bapak dan Ibu guru supaya bisa menarik perhatian anak-anak gitu ya, Kak ya. Yap, benar banget. Jadi nggak harus Mungkin kertas nanti yang di printnya besar gitu. Nah, benar di printnya bisa di kertas warna atau nanti anak-anaknya diinstruksikan, oh kertasnya nanti diwarnain ya, digambar-gambar boleh. Oke. Oke, terima kasih Kak Ara. Mungkin Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau boleh tulis pertanyaannya di kolom chat ya, Bu, Pak. Oke, jika tidak, betul. ada ini Kak dari Ibu Sulis. Apakah ARA bisa diterapkan setiap hari setelah reading activity, Kak? Bisa banget Bu Sulis, bisa banget gitu. Berarti nanti coba kalau misalnya per hari, berarti nanti targetnya bisa disesuaikan sama muridnya. Misalnya muridnya target hari ini membaca 1 bab atau 5 lembar. Oke, dari 5 lembar itu silakan buat reading responnya. Jadi semata-mata tidak harus dihabiskan ya buku dalam misalnya setebal ini harus dihabiskan 1 hari atau sekali membaca, tidak. Nanti silakan pasang target saja dengan muridnya biar nanti bisa langsung dibuatkan reading responnya gitu. Gitu Bu Sulis. Kita pun orang dewasa juga di dompet diminta untuk membuat reading respon biar sama-sama bisa belajar gitu. Iya, sepertinya itu memang perlu ya Kak ya, supaya kita mempunyai kebiasaan untuk membaca gitu. Oke, terima kasih Kak Ara, kata Bu Sulis. Oke, bisa kita lanjut ya Bapak dan Ibu ke materi selanjutnya. Silahkan Kak Ara. Boleh. Oke, kalau lanjut boleh jempolnya digoyang-goyang. Oke, boleh bantu share lagi ya Kak? Masih ya? Masih share ya? Belum muncul nih Kak di layar saya. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang ceruk ilmu. Mungkin kalau di Tubaba tuh ini ya, lebih akrabnya pojok baca gitu ya. Sama aja sih sebenarnya ceruk ilmu dan pojok baca, tapi kami di Sekolah Literasi Indonesia dan juga Dompet Duafa membahasakannya dengan ceruk ilmu. Apa sih ceruk ilmu gitu? Seperti yang mana dilihat gitu ya, ada satu sudut ataupun satu tempat yang ada rak-rak bukunya, kemudian banyak pilihan-pilihan buku yang bisa dibaca dan sama-sama bisa diambil manfaatnya gitu ya. Next Kak. Ya intinya pojok baca dan juga ceruk ilmu sama lah ya. Hanya beda nama saja. Nah, ada beberapa prinsip dari ceruk ilmu nih untuk siswa yang bisa sama-sama kita terapkan. Pertama, visibilitas, artinya mudah dilihat dan juga dijangkau. Jadi kalau di sekolah gitu ya, tingkat SD gitu kan anak-anak mungkin kita sudah tahu ya ukuran tinggi mereka seberapa. Jadi kalau bisa membuat rak buku atau menempatkan buku itu tidak yang tempatnya terlalu tinggi sehingga mereka harus pakai bangku, harus pakai kursi untuk menjangkaunya gitu. Atau mereka harus minta bantuan pustakawan atau gurunya untuk mencapainya gitu. Jadi kalau bisa memang dibuat rak buku atau tempat menyimpan bukunya itu sejajar ataupun juga tidak lebih tinggi dari mereka gitu. Nah, selanjutnya juga konten. Konten dari ceruk ilmu atau pojok baca itu sendiri adalah buku non pelajaran
yang bisa menunjang pengetahuan mereka. Jadi bukan buku K13 ya atau buku tematik ya yang diletakkan, tapi coba buku-buku lain kayak buku cerita misalnya, atau buku-buku yang di luar pelajaran gitu, sehingga mereka juga bisa dapat pengetahuan ataupun pengalaman belajar lain dari luar buku pelajaran mereka. Selanjutnya record atau tercatat. Jadi di Ceruk Ilmu juga diharapkan memiliki jurnal ceruk ilmu dan juga jurnal siswa. Nah, isinya apa? Isinya kurang lebih sama kayak reading respon tadi, hanya saja dimodifikasi gitu. Jurnal ceruk ilmu nanti ya, isinya bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan. Misal di ceruk ilmu di setiap siswa gitu diminta untuk mengisi apa yang sudah dibaca hari ini gitu. Kemudian bagaimana perasaannya setelah membaca buku hari ini gitu. Yang isinya memang siswa diminta untuk menceritakan pengalaman dia dalam membaca ataupun belajar di ceruk ilmu. Kemudian juga terprogram. Jadi di ceruk ilmu itu nggak cuman hadir fisiknya aja ya, tapi juga ada program yang kita tawarkan di sana. Programnya apa? Programnya adalah pembiasaan membaca atau kami sebut dengan gemari baca. Pembiasaan membaca misal sebelum pembelajaran kita bisa ke ceruk ilmu dulu atau kita bisa mampir ke pojok baca dulu yuk anak-anak ibu guru gitu kan, membaca 5 menit sebelum pelajaran dimulai atau membaca 5 menit sebelum pulang sekolah gitu. Jadi memang ada program di ceruk ilmu tersebut. Nggak cuma membaca sih sebenarnya. Misal Bapak Ibu guru punya kemampuan mendongeng. Jadi ingin mendongeng di ceruk ilmu setiap hari Sabtu atau setiap 2 pekan sekali itu bisa banget gitu. Atau minta siswanya yang mendongeng di ceruk ilmu tersebut juga sangat-sangat bisa. Intinya ada program rutin yang sama-sama bisa dibuat di ceruk ilmu atau pojok baca tersebut. Gitu. Next. Nah, kalau tadi siswa, sekarang kita coba lihat prinsip ceruk ilmu guru. Ini juga kita hadirkan di kantor kami, di Dompet Duafa Pendidikan yang ada di Bogor, yang mana ceruk ilmunya tuh diletakkan di kantor kami. Kalau di sekolah berarti di ruang guru ya. Kemudian berisi buku yang relevan untuk peningkatan kompetensi guru gitu. Jadi buku-buku misalnya ini kayak yang digambar ya, Guru 12 Purnama, atau tips-tips mengajar, atau buku tepuk-tepuk, buku yang isinya ice breaking dan energizer yang bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensinya guru-guru. Terus juga terdapat catatan atau dokumentasi. Sama ya tadi kayak yang tadi dijelaskan untuk siswa gitu. Bisa reading respon ataupun jurnal yang bisa mereka yang bisa Bapak dan Ibu guru isi di dalamnya gitu. Kalau tadi siswa gitu ya bukunya sebaiknya dilihatkan sampulnya, jadi tidak ditumpuk seperti ini. Kalau di sini kan ditumpuk gitu ya, jadinya nggak kelihatan sampulnya atau nggak kelihatan covernya. Tapi kalau di guru tidak apa-apa seperti ini cara menyusun bukunya gitu. Kalau untuk siswa sebaiknya memang sampulnya terlihat supaya anak-anak tertarik untuk membaca gitu. Selanjutnya, nah jadi di kami di Dompet Duafa itu ada yang namanya jenjang buku. Tadi sudah ada yang polling gitu ya tentang jenjang buku yang katanya ada ular, musang dan lain-lain. Nah, jadi kenapa sih harus pakai jenjang buku? Jadi kan kita tahu anak-anak murid kita itu tentu kemampuan membacanya tuh berbeda satu sama lain gitu kan. Ada yang mungkin membacanya sudah lancar, ada juga yang membacanya baru terbata-bata mengeja gitu kan. Ada yang memang membaca itu masih 1-2 kata saja yang mereka bisa. Nah, makanya perlu yang namanya ada jenjang buku supaya mereka bisa dapat buku sesuai sama jenjangnya mereka atau kemampuannya mereka. Nah, kami membaginya dalam 6 bagian. Pertama itu ada jenjang tikus. Nah, jenjang tikus ini biasanya untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya, kemampuan membacanya masih rendah, di mana ditunjukkan dengan kalimat yang ada di jenjang tikus, buku yang ada di jenjang tikus ini, itu sangat sederhana. Kata-katanya adalah kata-kata tunggal dan masih frasa. Misal, kucing hitam, kucing belang gitu. Jadi sangat sederhana banget untuk yang ada di jenjang tikus. Selanjutnya juga jenjang musang. Nah, jenjang musang ini berisi kalimat-kalimat sederhana atau tanda baca sederhana yang biasanya hanya berupa titik. Misalnya,
Tapi aku juga mau. Nanti Mbak Anu yang ngerti. Misalnya Aku juga Mbak Anu. lompat gitu ya. Kemudian juga ada jenjang ular. Selanjutnya jenjang ular. Kalau jenjang ular ini masih kalimat sederhana, tapi sudah semakin panjang gitu ya. Dan tanda bacanya juga sudah mulai variatif gitu. Ada titik, ada koma, ada tanda kutip. Misal kalimat dalam buku tersebut, kuda itu berlari kencang, titik. Dia punya 2 sobat yang sama kencangnya, titik gitu kan. Ini contoh saja ya, mungkin nanti ketika menemui buku yang ada di jenjang ular, kalimatnya ataupun tanda bacanya bisa lebih dari ini gitu. Selanjutnya, kalau tadi udah tikus, udah musang, udah ular, kita yang agak tinggi nih. Nah, ada elang, kerbau, dan juga harimau. Nah, kalau elang ini kalimatnya adalah kalimat majemuk, kemudian kalimat atau kata-katanya lebih rumit. Misal, kucing hitam itu punya 2 sobat yang larinya sangat kencang, tapi dialah kucing terkencang. Nah, ini buat anak-anak yang sudah naik gitu ya levelnya ya dari yang tadi. Selanjutnya juga kerbau. Kerbau ini di mana terdapat kalimat atau paragraf yang sudah mulai rumit nih. Dahulu kala si tupai hitam suka sekali makan kenari, titik-titik-titik gitu, dan lain sebagainya gitu. Kalimatnya tentu lebih panjang daripada elang. Nah, selanjutnya juga ada harimau. Nah, kalau harimau ini biasanya ditunjukkan untuk anak-anak yang sudah mulai ini ya, sudah mulai bagus membacanya, sudah penasaran dengan buku-buku baru dan kalimat-kalimat baru. Biasanya kerumitan kata-katanya udah naik, tanda baca dan juga frasanya lebih luas. Nah, dan ini biasanya ditunjukkan untuk anak-anak kelas 6 ataupun belia gitu. Nah, selanjutnya next. Nah, ini juga ada aturan 5 jari. Jadi dari yang jenjang tadi, yang simbol-simbol tadi, kita juga punya aturan 5 jari. Tapi ini khusus untuk anak-anak SD. Sudah tahu belum ya aturan 5 jari ya? Sudah tahu? Ada yang sudah tahu aturan 5 jari? Jadi aturan 5 jari itu ketika anak membaca, nanti guru memperhatikan gitu. Misalnya kalau 0 sampai 1 kata yang salah, berarti dia naik jenjang. Misalnya dia ada di jenjang tikus, kemudian dia tidak ada yang kata-katanya hanya sedikit yang salah, dia bisa naik ke jenjang musang. Gitu. Dia bisa cari buku yang di jenjang musang. Kemudian kalau ada 2 atau 3 kata yang salah, berarti dia tetap di jenjang yang sama gitu. Misalnya dia ada di jenjang musang. Ternyata ketika dia membaca, Bapak dan Ibu guru memperhatikan masih ada 2 atau 3 kata yang salah. Berarti dia akan tetap di jenjang musang. Sedangkan kalau dia sudah naik gitu ya, sudah mulai bagus gitu membacanya, kalau ada 4 dan 5 kata yang salah ketika dia ada di jenjang musang atau di jenjang ular, berarti dia harus turun ke jenjang yang sebelumnya gitu. Tadi misalnya dia di jenjang musang atau di jenjang yang lebih tinggi apa ya, kerbau gitu ya. Nah, berarti dia turun ke jenjang di bawahnya kerbau tadi gitu. Kalau enggak, berarti dia bisa naik jenjang gitu. Bisa naik jenjang sampai ke jenjang yang paling tinggi gitu. Oke, Kak Ara tadi ada yang raise hand ya, Pak Adang. Boleh, Bu. Silahkan Boleh, Pak Bu. Adang. Ada? Silakan Bapak. Pak Adang tadi raise hand. Oh. Pak Adang? Ada Pak Adang. Wah, kita. Halo, Pak Adang? Tadi raise hand kan? Masih di sana Pak Adang? Oke, ada Pak? Ternyata atau dilanjut dulu? Dilanjut dulu aja ke arah. Oke. Nanti kalau Next. Pak Adang Jadi sudah kembali. ada lagunya kalau siap. Jadi kalau di kita ada lagunya 1 naik jenjang, 2, 3 pertahankan, 4 dan 5 cari buku yang lain. Itu bisa sama-sama kita nyanyikan ya? Boleh sama-sama kita nyanyikan?
Oke, boleh Bapak Ibu Oke. ya, silakan suaranya, Ya. speakernya silakan dinyalakan. Kita menyanyi bareng Kak Ara. Yap. Oke. Oh, Kak, 3. 1 naik jenjang, 2 pertahankan, 4 cari buku yang lain. Tidak jelas, Kak. Oh, tidak jelas Suaranya. Oke, siap. Ulang lagi ya. Boleh ulang Ya. lagi? Aturan 5 jari. 1 naik jenjang, 3 bertahan, 4 dan 5 cari buku yang lain. Terima kasih yang sudah nyanyi. Aduh, di tempat saya tuh hilang terus ya Kak share screen-nya. Oh, iya. Bantu lah. Ya, maklum lah ya. Ini handphonenya minta diganti. Kak, minta yang baru, Kak. Itu tadi aturan 5 jari ya untuk memantau anak dalam membaca gitu. Selanjutnya Kak boleh next. Oke, selesai yang itu. Aturan 5 jari tadi. Ada sejauh ini untuk ceruk ilmu ada yang mau ditanya nggak ya? Saya harap ada sih, karena tadi memang sengaja nggak dikasih tahu semua biar pada nanya. Gimana? Kalau Oke, ada yang mau tanya, mangga ya. silakan. Masa tidak ada yang tanya? Kan selama ini Ada nih sudah... kayaknya. Oh, ini ada, Bu. Ada Kak, ini dari Bu Sulis lagi. Oke, yang lainnya boleh bertanya ya. Kak, untuk bahan bacaan di sekolah sangat terbatas. Adakah solusi atau saran untuk menambah perbendaharaan bahan bacaan di sekolah, Kak? Mungkin dari... Makasih Bu Sulis. Oke. Makasih Bu Sulis pertanyaannya. Nanti kita bahas di ini ya Bu, di literasi digital ya. Kebetulan memang ada situs yang menyediakan buku bacaan gratis gitu tapi versi digital. Tapi saya yakin nggak kalah menariknya dari versi asli atau versi yang sudah ada fisiknya gitu Bu. Jadi nanti juga jadi bahan referensi untuk ibu dan anak-anak membaca tapi via digital. Makasih Bu Sulis. Oke. Bu Sulis ditunggu ya lagi. untuk materi selanjutnya. Oke, ada lagi yang Ada lain? lagi mungkin? Ayo mungkin dari ceruk-ceruk ilmu yang sudah dibaca punya kendala tentang program ceruk baca atau apa bisa ditanyakan ke Kak Ara. Silakan raise hand-nya boleh. Ayo jangan malu-malu. Ayo Betul. maju, jangan malu. Ayo maju-maju jangan malu-malu Bapak Ibu. Oke, saya Kak. Ayo, Oke, dari Bu Ferry silahkan. Bu. Oke, Silakan Bu. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan kepada Kak Ara terkait tentang ini apa materi hari ini Kak. Yang ingin saya tanyakan begini Kak, bagaimana cara meningkatkan kepada anak didik untuk gemar membaca? Karena selama ini anak di sekolah kami itu Kak, kalau untuk ke ruang perpus mereka itu cenderung merasa ogah dan malas gitu loh Kak. Padahal perannya dewan guru itu selalu mengingatkan dan nggak bosan-bosannya gitu loh Kak. Bagaimana caranya intinya agar anak itu minat dalam membaca, karena kami di SD kami itu bukan di pojok baca, karena di sekolah kami itu pakai ruang perpus Kak. Jadi saya minta jalan terbaik kepada kami sekolah itu bagaimana minat baca anak itu bisa tercipta ke arah. Menumbuhkannya itu bagaimana gitu loh Kak. Karena guru itu udah seringkali mengingatkan sih Kak. Oke, terima kasih. Oke,
Terima kasih Bu Ferry. Sama-sama. Kalau boleh tahu di sekolahnya Bu Ferry program pembiasaan membacanya apa ya Bu? Atau sudah ada belum ya? Kami di ini Kak, kalau di UPT kami kan UPT SDN 10 tuh Kak. Nah, untuk di sekolah kami itu pembiasaan dalam membaca itu kan kami bergantian tuh Kak. Sudah iniin sesuai jadwalnya Kak. Karena di ruang perpus itu sendiri kan sudah ada namanya petugas tim perpus. Nah, harapan saya mau anak itu dalam di ruangan perpus itu mereka tidak bosan gitu loh Kak. Karena selama ini kan hanya beberapa anak sih yang mau, yang lain itu males gitu loh Kak. Jadi itu PR saya dan kepala sekolah dan dewan guru gimana sih caranya. Maka saya tergerak mengikuti kegiatan ini biar saya tahu trik apa yang harus saya buat gitu loh Kak. Gimana Kak Ara? Siap. Iya. Makasih Bu Ferry. Waduh, menjawab ini ya Bu ya. Mungkin dulu pernah diajarin ke Atin tentang itu ya Bu ya. Fun Literacy Activity ya Bu. Oh ya. FLA. Iya. Iya Kak. Nah, salah satu caranya sebenarnya lewat FLA, Fun Literacy Activity, gitu. Dengan cara bikin games-games aja dulu yang sederhana ke anak-anak, nanti akan merangsang mereka untuk membaca, gitu. Kayak misalnya, apa Bu, kalau yang pernah diajar bunga huruf sudah pernah? Gimana Kak? Nggak jelas Kak, terputus Kak suaranya Kak. Huruf sudah pernah Bu? Bunga huruf? Bunga huruf sudah Kak. Sudah. Ya, oke. Walking story sudah pernah? Belum. Oke, siap. Makasih Bu ceritanya. Jadi kalau kami di Duafa dan Sekolah Literasi Indonesia, biasanya cara merangsang anak supaya bisa membaca itu dengan cara membuat program rutin harian ataupun mingguan, misalnya kunjung perpustakaan. Jadi memang ada jadwal di mana anak-anak itu harus berkunjung ke perpustakaan di jadwal yang sudah kita rencanakan. Nah, tapi tidak hanya sekedar berkunjung, tapi ada aktivitas di sana. Misalnya mendongeng, guru mendongeng di perpustakaan, atau read a lot atau membaca lantang di perpustakaan. Nah, jadi walaupun kegiatannya kunjung perpustakaan, tapi ada program yang coba kita tawarkan. Nah, setelah itu baru kita rangsang anak-anak untuk dari misalnya gitu kan, salah satu contohnya ketika read a lot atau membaca lantang, kita kasih tunjuk buku, kita kasih tunjuk gambar-gambar, kemudian kita minta anak-anak, kita membaca lagi ya setelah ini, membaca berpasangan, membaca berkelompok, membaca mandiri, buku yang sama dengan yang tadi dibacakan. Itu strateginya. Jadi coba tarik dulu mereka dengan kita liatin bukunya, liatin sampulnya, gitu kan, kita ceritakan isinya, walaupun nggak semuanya, gitu kan. Anak-anak sudah tertarik, baru nanti kita minta, sekarang kita baca lagi ya, tapi coba cari bukunya sendiri, gitu. Coba pergi ke rak buku, ambil buku yang sesuai dengan yang tadi guru bukan, gitu strateginya. Kunjung perpustakaan, membuat program di perpustakaan, kemudian read a lot, dan juga beberapa aktivitas fun literasi activity tadi seperti misalnya boros banget ya, walking story gitu kan, membuat bunga huruf, atau juga bisa dirangsang dulu misalnya dengan menonton film gitu. Bisa dibalik mungkin kalau tadi baca buku dulu baru nonton film, bisa dibalik nih, nonton film dulu baru baca buku. Bisa gitu. Oh gitu. Iya Kak, makasih Kak Ara. Semoga bisa diterapkan ya Bu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah jelas ya, Ibu, Bu Ferry. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini ke arah banyak yang bertanya via chat. Dari Ibu Sunita. Kak, bagaimana cara mentreatment anak yang hanya senang melihat gambar dalam bacaan atau buku bacaan yang ada di pojok baca, tetapi ketika membaca dia tidak antusias agar dia bisa naik jenjang gitu. Oke, berarti kira-kira Bu Sunita itu anaknya di jenjang apa ya? Kalau masih suka ngeliat gambar doang. Berarti dia nggak perhatiin, berarti belum memperhatikan tulisan ya? Kira-kira ada di jenjang khusus gitu ya? Iya, jenjang kelas 1 ya sepertinya ya Kak Ara ya?
Terus kayaknya ya. Laptop. Bentar. Oke. Oke, jadi cara merangsangnya hampir sama sih kayak Bu ini tadi ya. Bu Ferry jawabannya pakai read aloud, membaca lantang. Gitu. Jadi memang anak-anak tuh kan kebanyakan yang suka lihat gambar ya. Nggak apa-apa, justru gambar itu adalah salah satu cara untuk menarik perhatian anak supaya dia mau melihat buku, dia mau membaca gitu. Nah, berarti anak-anaknya coba dibacakan lantang, membaca Ibu Sunita coba membaca lantang di bukunya, kemudian bacakan tulisan sederhana yang ada di sana. Itu sih Bu sebenarnya. Bisa dipraktekkan dan membaca lantang dulu, kemudian Kak nanti Ara, baru suaranya putus-putus, Kak. Oke, tadi. Oh, putus ya, Kak. Halo. Iya. Iya, suaranya Kak Ara putus-putus, Udah Kak. dengar? Ya, maklum di sini jaringannya agak ini ya. Harus manjat tower dulu. Oke. Sudah Oke, terdengar belum? sudah jelas sekarang. Oke, mungkin bisa diulang ya, Kak ya, jawabannya. Jadi siap, hampir sama jawabannya kayak yang tadi yang saya jawab sama Bu ini ya, Bu Ferry. Dibacakan dulu ceritanya, Kak, read aloud gitu. Membaca lantang, dilihatkan bukunya, kemudian dirangsang mereka untuk menyebutkan kata-kata yang ada di buku. Biasanya kan kalau anak-anak kelas 1 memang suka lihat gambar gitu ya. Ya sudah, berarti Ibu bantu untuk membacakan atau minta mereka mengulangi kata-kata yang ada di buku tersebut. Misalnya berenang, ya udah. Apa tadi? Berenang gitu. Oke, coba berenang. Nanti baru dituntun mereka untuk bisa senang membaca dengan cara dibacakan dulu gitu. Dirangsang aja dulu nggak apa-apa gitu. Memang saya pun kalau dulu kelas 1 memang lebih suka lihat gambar daripada baca tulisan gitu. Nggak apa-apa, masih jenjang tikus, it's okay gitu. Berproses ya, Kak ya. Betul. Jadi pelan-pelan ya, Bu ya. Jadi dituntun pelan-pelan anak-anaknya. Apalagi masih kelas 1. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak Ara. Dari Ibu Sri Wahyuni. Kak, bagaimana caranya mengajak guru-guru untuk mengadakan literasi bersama di sekolah? Contohnya bedah buku tadi loh, Kak. Bahasa Inggris terutama speaking masuk ke dalam literasi bukan, Kak? Tuh, ini sepertinya ini sudah tingkat SMP ya ini ya, Bu Sri Wahyuni. Iya, guru-guru SMP ini, Kak. Terima kasih Bu Sri Wahyuni, guru yang sangat semangat ya di Tubaba tingkat SMP. Apa ya? Bisa kalau speaking atau berbicara dalam bahasa Inggris masuk dalam literasi, Bu. Yang tadi saya sebutkan juga masuk dalam kecakapan abad 21, kecakapan hidup abad 21, membaca, menulis, berpikir kritis, dan juga berkomunikasi gitu ya. Jadi masuk ke tadi berkomunikasi gitu. Caranya supaya guru-guru bisa speaking, bikin program. Bikin program pembiasaan, misalnya English Day. English Day atau speech time gitu. Apa ya istilah nama-namanya ya? Mungkin nanti bisa dicari istilah yang lebih pas gitu ya. English Day misalnya setiap hari apa? Setiap hari Sabtu atau setiap hari Jumat, guru-guru diminta untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kata aja dalam bahasa Indonesia yang disebutkan denda gitu ya, siapin celengan denda misalnya Rp1.000 atau berapa rupiah, nanti uangnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan guru-guru ataupun juga sekolah gitu. Itu juga yang kami terapkan gitu, namanya English Day. Terus juga bisa banget dibuat kelas bahasa Inggris gitu. Bu Yuni kan guru bahasa Inggris ya, bisa buat 1 hari bercerita dengan bahasa Inggris gitu. Terus apa lagi ya? Bisa juga dengan buat kesepakatan sih Bu sama guru-gurunya. Misalnya apa ya? Setiap hari ini kita akan berpidato atau cerita atau menyanyi lagu bahasa Inggris bersama gitu. Atau bisa juga ketika nanti kumpul-kumpul sama guru-guru gitu ya, ada sesi sharing di small literacy community itu, ice breaking-nya atau energizer-nya bisa pakai bahasa Inggris untuk merangsang gitu. Gitu sih Bu kalau dari saya. Bu Yuni bagaimana? Punya ide yang lebih keren.
gitu. Oke, bagaimana Bu Yuni? Oke, makasih Kak idenya, nanti bisa saya terapkan di sekolah, kata Bu Sri Wahyuni. Ya, Oke, siap. Semangat Ibu buat menerapkan. Kemudian ada dari Ibu Dwi Novita. Bagaimana cara menerapkan arah setelah membaca buku kepada anak-anak kelas rendah atau kelas 1 yang belum lancar membaca? Coba ini Ara ke arah. kelas 1. Diterapkan di kelas 1. Oke, after reading activity untuk anak kelas 1 ya, yang belum lancar membaca. Tapi sudah lancar menulis belum ya, Bu? Kira-kira. Kalau menulis gimana? Belum, Kak. Belum juga. Oh, belum lancar menulis dan juga lancar membaca gitu ya. Oke. Salah satu caranya bisa gini, Ibu bikin format gitu ya, format di Word gitu. Ambil kata-kata yang kira-kira gampang mereka tuliskan gitu. Satu kata misalnya suka, buku, satu kata maksudnya suka, misalnya buku, saya, ibu, yang kira-kira itu juga ada di dalam bacaan itu gitu. Jadi nanti mereka menulisnya dengan huruf yang kalau pernah lihat yang di lembar ada putus-putus gitu kan ya Bu, ada huruf putus-putus. Nah, nanti mereka tinggal minta nebalin aja gitu, ngikutin garisnya gitu. Jadi ambil kata-kata sederhana, satu kata saja dalam buku bacaan tersebut, kemudian di reading responnya, nanti minta mereka untuk menebalkan atau mengikuti garis putus-putus yang terkait dengan kata-kata yang ada dalam buku tersebut. Gitu aja sih sebenarnya kalau untuk anak kelas 1. Gitu. Atau memang ketika mereka belum bisa membaca dan menulis itu, ya, Ibu Dwi cukup dengan menanyakan saja gitu secara lisan. Tadi kira-kira tokohnya siapa saja yang ada di dalam sana gitu. Oh, tadi ceritanya tempatnya di mana gitu. Oh, kira-kira kalau misalnya ceritanya tentang kancil gitu. Oh, kalau kancil suka mencuri, kalau kita dalam kehidupan boleh mencuri enggak gitu. Nah, jadi salah satu caranya tadi bisa dengan yang tadi saya sebutkan pertama, ataupun juga menanyakan secara lisan kepada anak-anak gitu. Jadi mereka tidak terbebani walaupun mereka belum bisa membaca ataupun menulis dengan lancar. Gitu Bu Dwi. Apakah terjawab? Oke, bagaimana Bu Dwi? Terima kasih, Kak. Sudah terjawab. Siap. Oke, alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak Ara, lanjut. Boleh. Ini ada dari Ibu Feni. Kak, Feni. bagi tips dong. Gimana caranya mengajak guru-guru atau warga sekolah agar mau mengunjungi atau menghidupkan perpustakaan sekolah? Perpustakaan sekolah. Dihidupkan dong caranya. Dihidupkan caranya, dibakar. Dihidupkan, dibakar ya Kak ya, langsung hidup. Enggak, bukan. Caranya hampir sama kayaknya ya jawabannya kayak yang tadi ya. Dibuat jadwal kunjung perpustakaan, kemudian dibuat program di perpustakaan itu gitu. Program hari ini misalnya kelas membaca lantang, program besok kelas selanjutnya program dongeng, selanjutnya misalnya bisa juga sih beberapa nge-games misalnya di perpustakaan gitu. Atau mungkin ibu-ibu bisa banget masak, mungkin demo-demo masak, tapi tapi resep-resepnya tuh ada di perpustakaan, misalnya kalau misalnya orang tua ada yang berkunjung ke perpustakaan gitu. Itu sih, dibuat program sih intinya, dibuat program, dibuat jadwal kunjungan, sehingga perpustakaan itu nggak cuma sekedar jadi gudang buku, atau nggak cuma sekedar jadi ruangan kosong hampa gitu, tapi juga sebagai salah satu center of knowledge atau center dari ilmu. Gitu. Betul sekali. Oke, mantap sekali Kak Ara. Bagaimana? Ibu Feni, apakah terjawab? Jadi intinya diprogramkan ya Bu ya? Betul. Jangan dibiarkan dan jangan dibakar. Oke. Gimana Kak Ara? Di Dompet Duafa sendiri tuh perpustakaannya juga dijadikan sebagai bioskop. Jadi setelah nonton setelah baca buku kita bisa nonton film di bioskop perpustakaan kita. Bisa tuh, idenya mantap. Oke, bisa nih perpustakaan dijadikan bioskop ya Ibu, Bapak Ibu. Jadi
perpustakaan itu bukan cuma ruangan yang isinya buku-buku yang membosankan buat anak-anak, tetapi juga bisa kita variasikan. Ada bioskop, terus ada demo masak seperti kata Kak Ara tadi. Ya, ada macam-macam. Yang intinya itu dibuat program ya Bapak Ibu supaya memang perpustakaannya itu hidup setiap hari seperti itu. Oke, terjawab Ibu Ferry, Ibu Feni apa Ferry tadi? Feni. Iya Kak, Terjawab ya, terima Ibu Feni? kasih idenya. Oke. Masukannya terima kasih. Sama-sama. Makasih Kak Ara. Oke, untuk selanjutnya Ada pertanyaan lagi? terakhir dari SDS Islam Al-Furqon. Kak Ara, bagaimana kalau misalkan dalam satu kelas anak-anak ini memiliki jenjang yang berbeda? Bagaimana cara mengelompokkan buku per jenjangnya? Oke. Oke, tadi sudah dibahas tentang jenjang buku ya. Ada tikus sampai yang paling tinggi tadi kerbau ya. Musang. Harimau Kak, yang paling tinggi. Mohon maaf. Ada sampai harimau tadi ya untuk jenjang. Bagaimana mengelompokkannya? Jadi guru itu kalau di kami biasanya ketika di kelas dan ada aktivitas membaca, guru-guru tuh kayak memisahkan anak-anak sesuai jenjangnya. Nah, jadi nanti guru-guru yang keliling, setiap guru itu nanti keliling, dia udah bener belum bacanya supaya dia bisa naik jenjang atau tetap di jenjang itu atau bahkan turun jenjang. Jadi kelompokkan berdasarkan tempat duduk boleh atau berlingkar gitu kalau di perpustakaan. Kelompokkan diminta mereka membaca buku dengan jenjang yang sama, kemudian diperhatikan itu sudah jenjang berapa, bisa naik bisa turun atau tetap. Kemudian kalau misalnya naik ya berarti cari naik ke jenjang berikutnya, kalau tetap berarti besok-besok akan tetap membaca buku yang itu, kalau turun berarti akan turun ke jenjang yang di bawahnya gitu. Dibagi per kelompok, boleh per tempat duduk ataupun di lingkaran, atau misalnya kalau menyulitkan bagi Bapak dan Ibu, misalnya gurunya cuma satu tapi muridnya banyak banget gitu ya, jadi susah nanti mau ngedengerin ini bener nggak ya gitu, ini bener nggak jenjang ini gitu kan. Nah, di jadwal saja, misalnya hari ini adalah jadwal atau jam pelajaran 1 itu jadwal membaca untuk anak jenjang tikus. Ya udah berarti jenjang lain nanti di jam berikutnya atau di hari berikutnya. Jadi bisa sambil mengawasi anak-anaknya sudah di jenjang mana atau sudah benar belum dia di jenjang itu, gitu. Oke, bagaimana Ibu yang bertanya? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah ya Bu ya? Iya, belum. Makasih ya Bu. Bu Maya. Makasih Bu Maya dan rekan. Gitu. Kayak saya lagi balik ke Tumbaba ini. Pengen balik ya Kak Ara ya? Tarik Kak Ara nanti. Oke, sudah habis pertanyaannya. Yap. Oke, mungkin lanjut. nyampein juga. Silakan Kak. Nyampein juga sebelum kita lanjut ke literasi digital. Jadi kalau ada pertanyaan lagi. Jadi kalau ini ya, kalau di dompet duafa kan memang itu jenjang yang kami buat gitu, ada tikus, musang, harimau dan sebagainya gitu. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu guru ingin buat jenjang tapi tidak pakai nama-nama hewan tersebut bisa juga gitu. Disesuaikan aja. Misalnya mau nama buah atau nama pahlawan yang ada di Lampung atau mau pakai nama khas-khasnya Lampung, apa ya, Kiai, apalagi Ajeng dan segala macamnya itu boleh banget gitu. Disesuaikan aja gitu. Mau bentuknya nggak bundar kayak yang kita tadi juga itu juga dibebaskan gitu. Dan mau ngasih info juga tuh kalau di jenjang kan kita pakai stiker. Jadi tadi yang bentuknya bulat terus memanjang itu adalah stiker gitu. Jadi kalau di buku itu diletakinnya di pinggir. Jadi di pinggir sini, saya nggak punya stikernya. Yang lingkarannya itu terlihat di sini, kemudian yang bagian panjangnya itu diselipkan ke dalam. Jadi yang terlihat hanya bagian bundernya saja. Itu yang lingkaran saja. Itu jadi nanti ketika anak-anak mau ngambil buku mereka udah tahu, oke, buku tikus di sini, buku kerbau di sini. Gitu. Disesuaiin aja sih sebenarnya, nggak ada aturan baku juga untuk penamaan jenjang-jenjang itu dan ikonnya. Gitu. Ya, mungkin nanti bisa praktik mungkin ya di kelas offline-nya untuk menamai buku dan jenjangnya. Oke, siap. Nanti bisa kita lanjutkan ke kelas offline-nya ya, Kak ya. Siap, Oke, siap. ini ada pertanyaan dari Bu Sulis. Bacakan ya, Kak ya. Boleh?
Durasi waktu yang tepat untuk aktivitas membaca anak paling lama berapa menit ya, Kak? Paling lama ya. Nggak ada aturan bakunya juga sebenarnya dari kita ya Bu ya, disesuaikan aja dengan kira-kira itu di jenjangnya gitu. Biasanya kan anak-anak kelas 1 cepat bosen gitu ya. Nah, 5-10 menit bisa gitu. Atau paling lama 15 menit gitu. Atau anak-anak yang memang sudah bagus dalam membaca, perbandaharaannya sudah banyak, bisa 10-15 menit gitu. Iya betul, mudah bosan. Gitu Bu. Berarti bisa disesuaikan ya, Kak Ara ya. Oke. Betul. Oke, karena sudah tidak Lanjut. ada lagi pertanyaan, silakan lanjut Kak Ara. Oke, siap. Kita lanjut lagi ke literasi digital. Oke, literasi digital, bijak menggunakan internet gitu. Sebenarnya materi ini tuh kita tujukan untuk ini sih pengasuhan positif orang tua. Tapi karena di sini adalah guru-guru, jadi coba kita akan sharing beberapa media ataupun tools yang bisa Bapak dan Ibu guru pakai untuk pembelajaran gitu ya. Next. Oke. Boleh next. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih bahwa ranking penggunaan internet dunia di negara kita cukup unggul. Boleh di next, Kak. Mana ya? Kok belum keluar datanya? Oke. Irak itu ada posisi kelima, kemudian menyusul Pakistan, Indonesia ada di ranking ketiga, kemudian di atasnya ada China dan juga India. Jadi kita cukup banyak masyarakat kita yang menggunakan internet sampai masuk ranking 3 loh. Luar biasa gitu. Cukup aktif gitu ya dalam bermain gawai atau gadgetnya. Dan ada 25.365.368. Waduh banyak banget gitu ya. Pengguna aktif net di Indonesia gitu. Ya termasuk kita-kita inilah ya yang menyumbang ranking ini. Selanjutnya online terus, Kak. Tuh, online terus. Nah, dan ternyata peningkatannya itu 17% setiap tahun. Tiap tahun tuh kita ningkat gitu ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini, apa-apa nge-Zoom, tentu akan lebih banyak lagi nih pengguna internetnya. Next. Nah, terus juga Indonesia itu ada di peringkat kelima pengguna internet untuk media sosial. Ya tentu lah ya, satu orang tuh berapa akun sih gitu kan. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Tentu banyak gitu ya. Nggak apa-apa. Sebuah prestasi tentunya. Selanjutnya. Nah, kurang lebih ada 7 jam, 59 menit, 8 jam lah ya, kurang 1 menit. Rata-rata durasi orang Indonesia berselancar di internet gitu. Ya cukup lama juga ya dalam sehari. Jam tidur mungkin masih dipakai buat internetan kali ya, sampai selama ini gitu. Next. Selanjutnya. Nah, terus gimana sih atau bagaimana sih bijak berliterasi untuk pembelajaran? Gitu. Caranya adalah tentu membuka referensi pembelajaran. Sangat banyak sih referensi pembelajaran yang bisa kita pakai untuk mengajar, yang bisa kita pakai untuk membudayakan literasi. Tadi kalau pertanyaannya Bu Sulis tentang buku bacaan atau bahan bacaan yang terbatas gitu ya secara fisik, nah kita bisa banget Bu gunakan situs buku online yang ada di Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa dari Kemendikbud. Ibu bisa searching di buku bahan bacaan literasi 2019 gitu. Mungkin bisa dibantu buka Kak supaya kita bisa lihat buku apa aja sih yang ada di situs ini gitu. Tentunya buku-buku bacaan non pelajaran yang banyak gambarnya dan tentu Kak Sirli boleh bantu ya untuk share screen situsnya. Oke, siap. Ini situsnya ya Kak ya. Bisa dibuka mungkin Kak salah satu bukunya? Oke, siap. Oke, siap. Nggak muncul di layar saya. Muncul di Kak Ara, Kak. Bisa di stop.
nggak muncul kalau di saya. Bisa di stop share dulu, terus nanti di share lagi. Oke, siap. Kakak Siril lagi di luar negeri kayaknya. Oke, siap. Oke. Ini salah satu situs yang ini salah satu situs yang isinya buku ya. Banyak juga situs-situs lain. Tapi coba kita buka yang ini dulu. Bukunya bentuknya PDF, ini bisa di-download. Jadi nanti kalau ingin memberikan tugas membaca ke murid-muridnya gitu. Perpustakaannya masih belum punya banyak buku untuk jadi bahan bacaan, masih buku tematik aja misalnya isinya. Nah, bisa banget nanti coba buku ini yang situs ini yang bisa dipakai ini. Salah satu contohnya. Ada apa sih? Ada apa sih gitu. Ini banyak gambarnya. Gitu. Tuh banyak banget. Tuh, isinya kayak gini kira-kira. Sama kayak buku bacaan tapi versinya digital. Nah, gitu. Tergambar ya Bu Sulis ya. Nanti bisa akses situs ini. Nanti Kak Sirli bantu share di link di kolom komen. Nanti di-share di guru penggerak. Siap. Oke. Selanjutnya ada juga situs ini ya Kak, yang ada read aloud-nya. Mungkin bisa bantu di-share juga. Yang literasi Cloud tadi. Iya, siap Bu Suli, sama-sama. Bukan, literasi Cloud. Iya, ada tadi situsnya satu lagi. Iya itu. Literasi Cloud. Belum. Itu juga isinya buku-buku pelajaran tapi sudah ada jenjang, buku-buku non pelajaran tapi sudah ada jenjangnya. Jadi nanti bisa lihat di sana jenjangnya. Nah, ke bawah Kak, itu ada jenjang 1 atau level 1, level 2 dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah gitu. Kalau anak-anak muridnya kira-kira ada di jenjang 1, nanti tinggal buka aja buku di jenjang 1. Ini ada ini bisa di itu ya Kak. Nah, ada read story-nya juga. Ini bisa di bahasa Indonesia kan ya Kak ya? Betul. Bisa di ada bahasa Indonesianya coba. Tuh, kayak gini. Masih banyak gambar-gambarnya. Tuh, ini masih ini English. Ujung. Nah, itu bisa pilih bahasa. Mau bahasa apa kira-kira? Cina, Finlandia, Jerman. Boleh. Nah, ini sudah pakai bahasa. Nah, baca cerita. Bisa disimpan juga ya Kak secara tulis. Dibaca lagi nanti. Kalau nggak bisa online gitu kan, lagi di kampung atau misalnya lagi nggak bisa akses jaringan, nanti bisa. Boleh ke bawah Kak. Ada read aloud-nya nggak ya? Oh, harus ada. Ada ya? Ada ya. Bacanya. Kalau nggak salah ada. Ada baca nyaringnya juga. Kalau ingin belajar membaca nyaring, bisa lihat video ini gitu. Cara-cara membaca nyaring yang dilakukan oleh guru ataupun juga ada beberapa orang yang juga membacakan nyaring di sini. Gitu. Ya, itu sih. Nanti bisa coba dibuka sendiri ya, Bapak dan Ibu ya, setelah ini. Situs ini. Ini bermanfaat banget situsnya. Oke, boleh di stop share, Kak. Nanti kita... Gambar-gambarnya menarik ya, Kak ya? Lebih menarik dari cerita hidup saya. Wah, oke lah. Boleh dilanjut lagi, Kak. Kita ke mana lagi ya? Tadi udah yang situs buku ya. 2 situs buku yang sudah dibagikan. Nanti bisa dicari saja. Ya, makasih jempolnya Bu Yuni. Lanjut Bu Yuni guru bahasa Inggris nih kan. Nanti mau bacain cerita dalam bahasa Inggris bisa banget pakai buku itu gitu. Sticky note online. Nah, kalau yang ini salah satu tools atau fitur yang bisa kita pakai dalam mengajar sih ini sebenarnya, ataupun misalnya juga guru-guru ingin sama-sama berefleksi nanti di sekolah bisa pakai situs sticky note online gitu. Sama sih penggunaannya kayak sticky note kita pas offline gitu, bisa nulis gitu ya. Nanti bisa sama-sama kita kelompokkan gitu. Next aja Kak, nanti kita bisa praktek setelah offline ya. Maksudnya di kelas offline ya.
Next, ada satu lagi namanya Wheel of Name. Nih, roda berputar. Roda berputar ini juga bisa dipakai untuk pembelajaran nantinya, ataupun ketika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan materi, kemudian anak misalnya disuruh memilih materi atau cerita yang ingin dibacakan, atau pengetahuan yang ingin dibagikan, yang di dalam roda-roda ini bisa diisi dengan nama, ataupun mata pelajaran, ataupun juga materi yang ingin disampaikan. Boleh kita coba dibuka, Kak Shirley, Wheel of Name. Ini tinggal masukin aja kok, sebenarnya gampang banget. Buka situsnya terus masukin atau input datanya gitu. Mangga Kak Shirley, bisa dibantu. Dibantu ya, prok jadi apa, prok. Siap-siap. Iya, bisa dimasukkan nama-nama gupeknya mungkin Kak di kanan. Bebas. Siapa coba namanya? Bu Sulis. Bu Ferry. Oke, Bu Sulis. Apalagi tadi yang nanya ya? Bu Feni. Kak Umi. Ya, Bu Sunita, Bu Dwi. Iya, Shirley, Umi. Ya, kita putar, coba putar Kak. Putar. Siapakah yang akan dapat door prize? Iya. Kak Shirley. Yeay. Jadi bisa dipakai ya, Bapak dan Ibu nanti ini buat pembelajaran. Boleh diisi apapun lah, bebas nanti. Gitu. Gitu aja sih kalau dari saya literasi digital, bijak menggunakan internet, tentu membuka situs-situs yang baik, mencari ilmu sebaik-baiknya, dan ilmu yang bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah gitu di internet. Next, Kak. Ada lagi nggak ya? Next. Oke, udah kayaknya. Thank you. Do you have any question? Ada yang bertanya? Untuk literasi digital. Mantap ilmunya, bagus banget. Iya, siap. Makasih Bu Dwi. Bu Maya, salah. Bu Maya ya. Oke. Oke. Ada tidak yang lain yang ingin bertanya tentang literasi digital? Atau misalkan ada yang ketinggalan tadi mengenai ceruk ilmu, perpustakaan, atau ARA, yang ada yang ketinggalan, baru kepikiran nih mau nanya, silahkan mumpung ada waktu dan mumpung ada Kak Ara di sini. Silahkan. Siap, nggak apa-apa, santai aja. Pemain lama soalnya. Pemain lama. Pemain lama ini paling mengerti tuh Baba juga. Oke. Lebih mengerti hatinya Kak Umi kayaknya aku. Enggak sih, bohong. Tapi bohong. Tapi bohong. Oke. Oke, tidak ada ini yang bertanya? Oke, yang bertanya mungkin ya? Terkait. Sudah paham kayaknya ya. Atau bingung. Sudah bingung. Ya, tinggal lihat bagaimana ya nanti penerapannya ya. Di sini sudah hadir fasilitator dari Baba Cerdas juga. Ada Kak Burhan, ada Kak Yasmin, ada Kak Afi. Nah, ini diingat-ingat ya Bapak Ibu. Ada Kak Jen. Nah, fasilnya hadir semua di sini. Ditunggu. Waduh, aku grogi dong. RTL-nya. Oke, ini untuk aplikasinya nanti di-share kan Kak? Iya, nanti akan di-share di grup fasilnya masing-masing. Nah, ini nih ada yang menginspirasi nih dari kelompok dalam Mangkunegara nih kemarin kata Kak Yasmin ya sebagai fasilnya. Itu ada, saya lupa namanya Ibu siapa, itu beliau ngeprint buku-buku. Jadi emang buku-buku ceritanya itu kan terbatas. Ya kan, terbatas. Jadi beliau itu mencari referensi buku-buku gitu untuk di-print kemudian dibagikan ke anak-anak. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa mencontohnya gitu kan supaya anak-anak itu ya kalau kita main gadget itu kan biasanya anak-anak main di HP gitu kan. Nah, supaya anak-anak bisa melihatnya offline juga itu tadi kan ada buku-buku yang di-share secara online itu bisa di-download, kemudian di-print juga bisa ya Kak Ara ya. Supaya alternatif buku di perpustakaannya, di ceruk ilmunya atau di pojok bacanya itu bisa beragam seperti itu. Benar banget. Oke. Kreatif. Ada pertanyaan? Ada yang mau kita coba intip dulu.
Oh, ini ada Ibu Novita, Dwi Novita. Ada yang bertanya, Kak, menonton film edukasi di YouTube termasuk literasi digital tidak, Kak? Tentu saja. Kan tentu di film kan ada pembelajaran ya, Bu. Itu merangsang anak untuk berpikir kritis. Masuk dalam literasi digital. Oke. Gitu. Silahkan disesuaikan ya, Bu, ya. Untuk anak kelas berapa filmnya yang mau diputar. Menyanyi pun sebenarnya juga masuk literasi Pasti, digital. Kak, ya? Menyanyi misalnya. Kan sekarang udah jarang ya ada lagu anak-anak gitu. Nah, Ibu Dwi bisa mengajarkan anak-anaknya untuk kembali lagi nih nyanyi lagu anak-anak atau nyanyi lagu kebangsaan gitu. Bisa banget sebelum kelas bisa diputarkan atau pas di perpustakaan salah satu aktivitasnya menyanyi dulu yuk gitu, nyanyi lagu anak-anak yang bisa jadi pengantar juga untuk pembelajaran ataupun yang berhubungan sama buku bacaan yang akan dibaca gitu. Iya. Oke, berarti literasi itu sangatlah luas ya, Kak, ya? Termasuk ada literasi alam ya, Kak, ya? Jadi ngajak anak-anak setelah membaca buku misalkan tentang tumbuhan, bisa diajak ke alam buat mengetahui langsung, secara langsung bagaimana sih yang batang, mana sih akar, seperti itu. Jadi luas. Benar, Kak Umi, benar. Oke, jadi pandai-pandai Bapak dan Ibu untuk membuat kegiatan, membuat program, supaya anak-anak itu gemar membaca buku. Oke, dari Ibu Sulis ini thanks Kak Ara, very clear explanation about Ara. Oke. Cocok banget ya Kak Ara sama Ara. Terima kasih, Bu. Yes. Thank you so much. Iya, saya nggak tahu ini kebetulan kayaknya ya. Masuk dompet aku tiba-tiba ada Ara. Waduh, nama saya di kopas. Oke. Oke, very clear. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, Fasil, tunggu ya. Kita lihat perkembangan dari Bapak dan Ibu guru penggerak kita untuk menerapkan ARA, terus literasi digital, dan juga ceruk ilmunya, gitu kan. Sudah dapat ilmu, bisa di-sharingkan ke guru-guru yang lain yang tidak sempat hadir di pertemuan kali ini. Oke, terima kasih Kak Ara. Terima kasih, Kak. Oke, ada sepatah dua kata terakhir? Apa ya? Closing statement-nya? Apa ya? Tetap semangat aja sih buat guru-guru penggerak dan kakak-kakak Fasil gitu ya untuk membudayakan literasi gitu. Kami yakin dan percaya gitu. Literasi itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bermanfaat, dan insya Allah apapun yang sudah dilakukan hari ini dari kakak-kakak Fasil ataupun guru-guru penggerak adalah tabungan atau investasi masa depan untuk mewujudkan generasi kita jadi generasi yang literat dan generasi yang berbudaya juga sesuai dengan apa yang mereka baca, sesuai dengan apa yang mereka dengar, sesuai dengan apa yang mereka sama-sama praktikkan. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Ara. Oke, kita kasih tepuk terima kasih ya buat Kak Ara. Oke? Boleh. Ininya dulu dong. Oh, ada yang raise hand? Oh, Kakak Shirley ternyata. Oke, boleh di-unmute dulu ininya. Kita kasih tepuk terima kasih bareng-bareng buat Kak Ara. Iya, Kak. Silakan di-unmute. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Thank you. Matur nuwun. Sinse. Apa lagi? Arigato. Terakhir? Hai. Oke. Lupa inget, Kak. Lupa inget ini sepertinya ya. Nanti ya kelas offline-nya kita coba lagi. Oke, terima kasih Kak Ara. Oke, terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pelatihan online kali ini. Oke, sebelumnya kita foto dulu ya Bapak Ibu. Oke, silahkan. Silahkan dibuka kameranya. Silahkan on cam. Sebentar ya. Kita close dulu. Oke, silahkan on cam semuanya. Yuk. Oke, siap. Ayo semuanya, Ibu Dwi, Ibu Isniati, Ibu Diah, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Musyarofah, Ibu Ida. Ayo semuanya biar ikut. Oke. Kita
kita tunggu. Oke, sudah? Belum ya? Masih ada beberapa yang belum? Minum dulu, cepat minum. Oke, Ibu Isniati sama Ibu Musyarofah? Oh, seperti tidak ada ya, sudah. Oke, sekarang 1, 2, 3, silahkan bergaya. Cis kacang bun. Maaf, maaf. Cis kacang bun. Cis kacang panjang. Sarange dulu boleh, sarange. Sarange. Sudah 3. Sarange belum. Sarange, lagi sekali lagi ya. Sarange. Oke. Literasi Kak, mungkin terakhir Kak. Oh, ini yang terakhir belum, ternyata masih ada. Ada. Masih ada. Yang slide terakhir itu belum ada. Oke. Biar semuanya ikut ya. Ibu Ferry, Pak Sugiono, Ibu Lisa, Kak Yasmin, sama Kak Jen, boleh kameranya di-on-kan? Kak Yasmin, Kak Jen. Oke. Ibu Ana. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Sarange. Oke. Oke, sudah ya Bapak Ibu? Salam literasi Kak, terakhir Kak. Oh, salam literasi. Oh, oke. Kak Ara minta salam literasi L. Sama kayak Lampung berarti ya? Sama seperti Lampung. Boleh. Coba, salam literasi L. Oke, ruang sebelahnya? Oke, ruangan sebelahnya. L. Sudah, Kak Shirley? Oke, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke. Kok stabil ya? Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pelatihan online kali ini. Untuk kelompok Batin Mangunang dan Raden Inten 1 ditunggu pelatihan offline-nya ke depannya ya. Untuk kelompok lain mungkin juga akan menyusul. Oke, ditunggu pelatihan offline-nya, jangan lupa untuk hadir. Dan ini kelas literasi bukan cuma buat murid-murid, tetapi juga buat guru. Silahkan dihidupkan kembali. Ditunggu oleh fasil-fasilnya, silahkan dihidupkan kembali ceruk ilmunya atau pojok bacanya dan juga perpustakaannya. Hari ini sudah dapat ilmu banyak dari Kak Ara. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Kak, terima kasih. Semangat P3 Kak ya. Oke. Terima kasih Kak. Ya, Kak Siri. Mohon doa restunya. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.